Kita simak azan dan kita jawab azan, karena terlalu jelas dan tegas pesan bagi Rasulullah SAW. Kita sami'tum tidak aqulu mithla yaqulu mu'adzin. Ketika mendengar azan, maka faqulu, ketika Anda mendengar azan harus menyimaknya, kemudian menjawab azan dengan yang sudah disepakati atau sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini satu yang bisa kita amalkan dan kita ingatkan kepada anak kita, generasi baru, bahwa mendengar azan itu penting sekali. Mendengar azan itu hal penting dan besar. Bahkan oleh para ulama, salah satu yang dikhawatirkan menjerumuskan seseorang di akhir hayatnya untuk suul khatimah ketika orang itu terbiasa mendengar azan. Oleh karena itu, supaya kita setiap kali mendengarkan azan agar berniat atau mengingatkan diri bahwa ini salah satu hal yang menyelamatkan saya ketika ajal sudah datang, bahwa azan itulah yang akan membantu untuk mengucap maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia sudah selamat, dakhala jannah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka azan itu di dalamnya adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang sudah diiakan, disahkan, disyariatkan untuk memanggil sholat. Maka oleh para ulama agar dijaga, dipelihara, diperhatikan, melatih diri memperhatikan hal-hal yang sederhana tapi itu bisa menjadi penyelamat atau tidak, atau menjerumuskan, termasuk azan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuknya dan memberikan kita taufiknya kepada kita semua mendengar azan dan langsung kita praktikkan dengan menjawab azan itu. Mudah-mudahan itu akan membantu kita, menyelamatkan kita untuk keluar dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Satu lagi yang perlu kita syukuri, Bapak Ibu, di samping kita diberikan banyak karunia Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat iman, nikmat Islam, bahwa kita masih terjaga, dipelihara dengan ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi salah seorang warga Nahdlatul Ulama. Ya, ini hal yang harus disyukuri. Harus disyukuri bahwa kita menjadi anggota atau salah seorang dari warga Nahdlatul Ulama yang mungkin tidak sering kita perhatikan arti dari Nahdlatul Watan, arti dari menjadi warga Nahdlatul Watan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang familiar sekali di tengah kita, terutama penuntut
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lamun mulu tekayuna isi Allah SWT jadi dengan selamat sesasar. Lamun mulu anak suku dengan tekayuna isi Allah SWT yang jadi manusia selamat, dia akan diberikan, dia akan dinasibkan, dia akan ditakdirkan untuk menjadi penuntut ilmu. Yufaqihu fiddin. Dia akan menjadi orang yang berada di lingkungan penuntut ilmu. Ya guru lah, penuntut ilmu lah, ustaz. Yang penting dia berada di lingkungan ilmu dan ilmu pengetahuan. Dengan cak selamat menipisi Nabi Muhammad SAW yang ditakdirkan oleh Allah SWT berada di dalam komunitas orang-orang baik, komunitas orang yang menuntut ilmu. Di sini mungkin rahasia dari kenapa Bapak Muhammad Syekh diperintah oleh Maha Guru beliau untuk mendirikan NWI. Padahal pada saat itu banyak organisasi besar dan Bapak Muhammad Syekh sudah berada di katakanlah posisi yang tertinggi dalam organisasi yang lain itu, dikejar dan tanya-tanya untuk mengundang NU, mengundang PSI, untuk menjadi menjadi utusan-utusan daerah, utusan negara. Kenapa harus mendirikan organisasi? Ya. Yang bayangkan kalau di Mekah itu sebenarnya jarang sekali mau orang-orang biasa, apalagi ulamanya, jarang sekali mau bicara tentang organisasi. Jadi organisasi, pecahan arah organisasi itu watak orang di sana itu. Islam ya Islam lah, Ka'bah kita satu, Nabi kita satu, Tuhan kita satu, tidak usah organisasi. Tapi kenapa justru Maulana Syekh Hasan Masyad memerintah kesayangan beliau untuk buat organisasi? Ya andai ternyata pandangan jauh beliau bahwa ke depan itu organisasi yang Anda akan dirikan ini dibutuhkan. Ya ternyata sekarang sangat dibutuhkan ini oleh masyarakat. Sangat kita butuhkan, sangat diharapkan untuk menjadi pengayom, untuk menjadi penyelamat. Dan insya Allah ini salah satu penyelamat kita, penyelamat manusia secara umumnya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus berorganisasi? Kenapa harus punya komunitas? Kenapa harus ada perkumpulan? Ya harus berkumpul, harus ada komunitas. Di dunia ini ada, di dunia harus punya komunitas. Di akhirat pun ternyata banyak komunitas di sana. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 kelompok, ada 7 kelompok yang begini. Berarti ada kelompok di situ. Ada 7 kelompok yang istimewa pada masa di akhirat kelak. Kan itu kelompok, itu kan komunitas. Kemudian setelah itu berjalan melalui Siratul Mustaqim. Perjalanan manusia dari padang mahsyar menuju titik akhir yaitu surga atau neraka, itu terjadi dialog di Al-Quran diceritakan. Ada kelompok ini berdialog dengan kelompok ini. Terjadi itu berarti ada kelompok. Kemudian setelah masuk surga, menjelang masuk surga, mana kelompok ada pada Nabi itu ada pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu Rayyan surga itu hanya
boleh masuk kelompok-kelompok yang gemar berpuasa, yang rajin puasa. Nah, itu kan kelompok. Puasa ini ternyata inilah rahasia kenapa harus kita berorganisasi. Tapi harus kita hati-hati berorganisasi. Harus kita berhati-hati karena organisasi itu adalah pilihan saudara. Pilihan memilih saudara, memilih teman. Kita bertanggung jawab nanti terhadap pilihan kita. Pilihan istri, pilihan suami, pilihan teman, pilihan kawan, pilihan komunitas. Seorang istri nanti yang tidak masuk surga, divonis masuk neraka gara-gara tidak rajin sholat. Oh iya, boleh saja saya tidak, tapi suami saya tidak juga harus masuk neraka juga karena lima tenan sembahyang, lima tenan ngaji. Nah itu kan berarti pilihan anda ini salah, wahai istri. Kami terima dengan mana Sandi bertanggung jawab. Mulai pilihan itu harus kita bertanggung jawabkan. Termasuk ketika kita memilih kawan, memilih saudara. Ini pertanyaan pertama dalam pembukaan kita. Salah satu pertanyaan penting yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan di dalam begitu masuk ke agama ditanya marabuka wa man nabiyuka wa man dinuka wa man ikhwanuka. Saya kaji bergaul lah itu. Oh, betul-betul mahat doa. Dari itu dia doa kaji betul ilmu kaji. Oh, barang betul kaji dengan jadi kan. Berarti kan harus kita pertanggungjawabkan. Maka mungkin nanti dipertegas ini atau hak lainnya. Begini. Oh, jangan. Kenapa harus Bapak Maulana mendirikan ini? Harapan Alisa. Dia tergemeng, dia terlatih si guru dan guru saling si Bapak Maulana. Ada saja lelah lalu beliau heranlah. Memang guru akan bersyafaat kepada muridnya. Lunasi Allah SWT. Ya Allah Tuhan kami, ini kurang bahala dua-duanya ayat neraka kita itu supaya amuna maafan pria kama ini murid kita sikit. Dengan ini dia ini amuna ya kama ini kurang neraka. Kurang mana iya waktu dari syafaat gitu. Kan semua guru bersyafaat, orang-orang penting bersyafaat, orang tua syafaat, anak bersyafaat, Quran bersyafaat, ilmu bersyafaat. Yang bertebaran di sini Nabi di sana memberikan as-syafaatul kubra, memberi bantuan yang luar biasa umum bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, harapan bapak-bapak saya ini kita ada syafaat milik kita ada jari manusia sak cocok kamu sudah bisa yang suruh baca ni, yang suruh gawe ni, yang suruh gawe ni, dia gawe dia, dia gawe tu, ni gawe menintan, ni baca, ni dia baca. Kemudian ada sabaran. Aku ni entan, aku ni mau gawe, ni mau baca. Ada sabaran, tahu dia tu barang dia lawan, barang nasib pada gawe. Kurang lebih ada sabaran. Pada akhirnya nanti kita kemanikan sesuai dengan ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Pada saatnya
secara berkelompok-kelompok. Ya bayangkan kelompok-kelompok orang baik. Arah tanding, ampun paranan kelompok, sisa kelompok ini beda dengan ini. Beda dengan ini. Lamun dengan kelompok berarti suku kan hubungannya. Zumarah ini berkelompok-kelompok berarti ada kelompok-kelompok, berarti adalah beda-beda, termasuklah pintu ar-rayyan. Tidak boleh kelompok lain masuk di sana. Hanya orang-orang berkuasa saja yang masuk lewat pintu ar-rayyan. Itu artinya ada kelompok. Tiap pun saat ini kita orang-orang lemah. Tiap pun saat ini kita orang-orang ya malas-malas wasilah, dan harapan kita dibantu oleh Guru. Harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok-kelompok ini salah lalu. Muni kurang lebih pada tempat tadi mana dengan berjemaah. Lalu tuh jadi makmum, insyaallah ini sah sembahyang sila pokok turut imam sujud pokok didik boleh menara biaran bacaan kurang-kurang, insyaallah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok rajin turut imam. Nah, lalu rajin turut imam jam ke akhirat emang terbiasa ini biasa kiring nanti teman-teman sama saya ngundi bahasa ini jalan atau tidak ngundi pasti selamat lah, tidak pasti selamat, karena tiang dengar langsung seorang ulama di Mekah itu ketika kembali dari Lombok ziarah Bapak Syekh, terus menyampaikan kepada kepada kita waktu itu di Mekah, saya yakin Mas bahwa Syekh Zainuddin tidak mungkin mengajak umatnya sesat. Tidak mungkin Syekh Zainuddin akan mengajak umatnya sesat. Oh berarti wakana. Syekh Zainuddin wakana sama turut niki ya kena. Tutup mata sudah. Ambil tenak berarti wakana wanita kita itu pintu surga. Ini bisa menjawab alamin. Nggih, sampun niki aturkan kurang lebih syukurayan. Sekali lagi kami terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang bersyukur dan bangga ada komunitas yang mengajak tiang untuk bersilaturahmi. Rukun adalah komunitas tiang yang mengajak tiang, membantu tiang untuk bersilaturahmi dengan Guru Sami. Mohon maaf, sambutan kami jamak-jamak maraniki memang orang rumah sedang tidak di sini. Untuk berarti juga masih dimandakan karena tiang punya cucu sedang kurang sehat. Jadi anak tiang ada sakit, dan insyaallah berani doa. Anak tiang berani memberi anak gue baru melahir sakit, selain ini 5 anak tiang sakit, maka tahun sakit Mesin